ini, dia untuk bisa menjadi hal yang indah, menjadi sesuatu yang indah perlu melewati sebuah proses. Seperti dimasukkan ke dalam api untuk apa? Supaya emasnya ini bisa terlihat apakah dia asli, apakah dia murni atau tidak. Begitu juga kehidupan kita, kita mau terus dibentuk oleh firman Tuhan, kita mau relakan hati kita dibentuk supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan dan semakin bisa digunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau relakan hati kita. Mungkin terkadang kita merasa sakit ketika kita dibentuk sama Tuhan, tapi ketika kita mengetahui tujuan Tuhan membentuk kita untuk menjadikan kita lebih indah, maka kita akan menerima semua proses itu dengan penuh sukacita. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ke Sip. Selanjutnya Kirei Crescentia, silakan maju ke depan Kirei. Shalom Om. Shalom. Pada saat ini saya membawa alat peraga yaitu obat. Kita tahu bersama bahwa kegunaan pada umumnya obat ini adalah untuk mengobati, memulihkan dan meredakan luka. Dan obat ini tidak akan berguna ketika misalkan kita sedang tidak ada kemadan atau sakit, tetapi kita tidak meminum obat ini dan menyimpannya di tempat-tempat lain. Iya. Obat ini bisa mematikan ketika kita mengonsumsinya secara berlebihan dan akan menyebabkan overdosis. Sama halnya dengan kita bisa menjadi, kita ibaratkan seperti obat ini. Kita bisa menyembuhkan atau memulihkan orang-orang di sekitar kita melalui doa-doa atau perkataan kita. Dan hidup kita juga bisa mematikan atau membuat orang di sekitar kita merasa, orang di sekitar kita akan kehilangan semangat atau motivasi melalui perkataan kita yang tidak mengenakan. Jadi intinya kita pergunakan hidup kita untuk bisa menjadi berkat dan berguna bagi orang di sekitar kita. Iya, sip. Iya. Terima kasih Kirei. Selanjutnya Febrianti, silakan maju ke depan. Shalom Febri. Baik, pada saat ini alat peraga yang saya akan jelaskan kepada kita semua itu parfum. Yang dimana kita tahu dulu bahwa kegunaan atau fungsi utama parfum tersebut merupakan yang memberi aroma wangi baik di tubuh kita atau di pakaian-pakaian yang kita hendak gunakan. Dampak positif pada saat kita memakai parfum tersebut yaitu salah satunya menyebabkan aroma badan kita atau baju yang kita pakai wangi. Jadi kita memiliki kepercayaan diri atau pede dimanapun kita berada, dan parfum ini juga dapat membuat kita semakin semangat untuk menjalani hari-hari. Dan dampak negatifnya yaitu parfum ini juga dapat membahayakan bagi tubuh kita, salah satunya pada organ tubuh kita yaitu mata. Apabila parfum ini terkena di bagian organ tubuh kita itu mata, bisa mengakibatkan mata kita mengalami kebutaan atau perih. Dan dari kehidupan kita di mana kita tahu dulu bahwa kita memiliki aroma yang wangi. Begitu juga dengan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, hendaknya kita menjadi aroma yang wangi
terhadap sesama kita atau di lingkungan kita, salah satunya dalam bentuk perkataan kita, karakter kita, ataupun kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi pribadi yang baik, sehingga di tempat yang kita datangi atau tempat yang kita tuju tersebut, kita membawa suatu dampak yang baik, dampak yang positif terhadap sesama kita. Jadi hendaknya kita menjadi pembawa bau yang wangi di antara sesama kita, bukan menjadi pembawa bau yang tidak diinginkan. Terima kasih, Om. Oke. Oke, terima kasih Febri. Selanjutnya Ardiana, silakan maju ke depan. Oke, shalom Om. Shalom. Saya membawa alat benda di sini yaitu HP. Iya, tahu. HP ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya yaitu sebagai alat komunikasi antara yang satu dengan yang lain dalam jangka waktu dan tempat yang sangat jauh. Aisyah, HP ini juga berfungsi untuk bagi mahasiswa, apalagi kita sebagai peserta didik atau kuliah, kita sangat butuh sekali HP ini untuk melangsungkan perkuliahan kita atau menggunakan aplikasi Zoom. HP ini tidak berfungsi jika HP ini tidak digunakan oleh pemiliknya atau HP ini pecah ataupun rusak. Kemudian HP ini juga mampu membunuh manusia jika seseorang menggunakan HP ini di tempat yang tidak layak. Misalnya seseorang menggunakan HP di saat dalam perjalanan atau di saat bekerja atau di saat hujan atau badai petir. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, ibaratkan HP yang mampu Tadi apa? mampu Mematikan. informasi. Bentar, Bapak ingin dengar tadi. Sebagai hamba Tuhan, apakah Halo? kita? Halo, sebentar. Feb, tadi Ya. HP itu mematikan apabila apa? Dibawa di hujan-hujan. Apabila seseorang menggunakan di saat badai petir. Badai petir nggak boleh. Karena ada tidak jalan. Karena ada radiasi, Om. Oh, radiasi mematikan. Karena kan jaringan terhubung dengan Oh, ya Bapak tahu. Tapi mungkin menurut Bapak gini, HP itu berguna sudah. Tidak berguna apabila HP-nya mati, betul. Yang ketiga, mematikan apabila baterai HP itu dipukulkan ke kepala orang, kepalanya pecah, itu mati. Mematikan orang. Bukan HP-nya yang mati. Nanti maksudnya ya. Jadi HP itu mematikan apabila bukan HP-nya mati. Tadi kan Bapak sudah bilang, objeknya siapa, subjeknya siapa. Ngerti ya? Maksud Bapak ya? Tahu semua enggak ini yang di kelas sama yang dengar di luar? Yang tahu anggukan kepala? Tahu ya? Tahu semua ya? Jadi HP mematikan apabila bukan karena kena petir, bukan. Itu HP-nya yang mati. Mematikan apabila. Pisau mematikan apabila. Gunting mematikan apabila. Mematikan apabila dipakai untuk kejahatan. Untuk hal-hal kejahatan ya. Kalau tadi kan kamu berarti kalau kesambar petir yang mati HP-nya ya, sayang ya. Tadi yang mati apanya? HP-nya. Maksud kamu tadi yang mati apanya? Halo? orangnya yang mati, Om. Hah? Apanya? Orang yang menggunakannya yang mati, Om. Oh, orang yang gunakan mati? Ya, karena menggunakan petir itu menggunakan
Oh, karena pakai HP kesambar petir ada ya? Ada Om. Ada, Sering malah. Sering malah. Oh, sering. Ya, ya, Sering ya. malah. Ya, ya, berarti hati-hati ya. Jangan. Jadi kalau pas ada petir nggak boleh pakai HP gitu. Tergantung kekuatan petirnya. Gimana sih Kak Hudo? Nah, kalian ini diajak diskusi, kalian mahasiswa loh ya. Apalagi kalau lagi ngecas. Lah, kalau Ya kalau ngecas, saya sih ada petir Om langsung lepas HP Om. oh ada petir lepas HP. Ya. Oh ya kaget kan? Iya kaget. Kaget ya. Oh kaget gitu. Ya, wis, ngerti. Bapak ngerti maksudmu. Oke, tepuk tangan. Kasihan ya, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Ardian. Selanjutnya Cindy Ardian. Veronica, silakan Cindy. Iya. Yang terakhir ini ya. Yang terakhir masih ada Joel sama kamu harapan. Shalom Om. Shalom. Hari ini saya membawa telaga payung. Payung ini bisa kita gunakan saat mungkin keadaan hujan untuk melindungi kita dari hujan, bahkan juga untuk ketika kita berpergian keluar cuaca sedang sangat terik, panas matahari, mungkin kita juga bisa menggunakannya untuk melindungi kita dari terik matahari. Oke. Payung ini juga bisa tidak berguna ketika salah satu dari penyangga payung ini rusak atau patah. Oke. Maka payung ini tidak bisa lagi berguna dan bahkan akan dibuang oleh manusia. Iya. Terus payung ini juga dapat melukai orang lain atau melukai seseorang. Saya kemarin coba cari di artikel internet dan saya menemukan di situ dikatakan ada seorang remaja wanita ketika dia pulang dari sekolah tengah malam atau udah sore hari, ada seorang pria yang mengikuti dia dan ingin merampok dia, dan saat itu dia membawa payung. Nah, payung itu dia gunakan sebagai senjata dia untuk melindungi dari orang yang mengikuti dia tadi. Nah, payung ini dia gunakan memukul si orang yang mencurigakan tadi, sehingga orang itu merasa kesakitan. Nah, untuk kesimpulannya, tadi saya berbicara fungsi dari payung yaitu untuk melindungi kita dari hujan, dari terik matahari. Nah, sama seperti payung ini, kehidupan kita juga harus dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat mungkin saya katakan seperti kita dapat menolong orang lain, melindungi orang lain, mungkin kan bukan seperti melindungi dalam hal memberi gimana ya Om, kayak memberi pertolongan saat merampok gitu, bukan, cuman kayak memberi pertolongan ketika orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan yang kecil sekalipun, seperti mungkin ada orang yang ingin bercerita dengan kita, ada orang yang ingin meminta pendapat kita bisa menjadi penolong bagi dia, bisa menjadi mendengarkan dia dengan baik, sehingga kehidupan kita sama seperti payung, bisa menjadi berkat bagi orang tersebut, bisa menjadi pelindung bagi orang tersebut. Terima kasih Om. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Cindy. Selanjutnya yang di kelas tetapi kebetulan kakaknya lagi jaga pos, Kak Joel Umbu, silakan Kak. Joel Umbu. Kak Joel Umbu. Ya, Joel. salam Om. Oh ini ya. Oke, Joel. Salam Om. Ya. Oke, wajahmu sudah kelihatan. Jelas suara kok Om? Jelas, wajahmu juga jelas sekali. Silakan, Joel. Udah jelas. Jelas suara kok Om? Oh, jelas. Jelas. Ya, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi. Saya akan mempresentasikan yang saya bawa adalah
spidol, warni fungsinya untuk menggaris-garis Alkitab, mewarnai Alkitab. Bisa jelas? Jelas, Kak, jelas. Lanjut. Lanjut, Kak Joel. Mikrofonnya mati. Silakan Joel, Mikrofonnya, silakan. mikrofonnya Kak Joel mati. Halo, Kak Joel. Mic-nya mati, Kak. Di unmute Kak Joel. Unmute dulu, Kak. Mic-nya hidupin. Jangan grogi Joel, jangan grogi. Santai saja. Ya, oke. Ulangi. Ya, salam Om. Shalom. Saya akan mempresentasikan apa yang saya bawa, yaitu stabilo. Stabilonya berwarna-warni dan fungsinya stabilo ini untuk mewarnai Alkitab. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita itu karena stabilonya berwarna-warni. Halo Om? Ya, Kak, terus ngomong, lanjut. Halo Om? Lanjut aja. Lanjut, Kak. Ah. Om Freddy enggak? Nah, stabilo yang berwarna-warni itu diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita itu penuh dengan warna-warni. Yang merah ini adalah kasih. Yang warna apa ini? Biru. Yang ini warna biru, biru abu-abu ya. Ini adalah saya melambangkan suatu kebencian, hal-hal yang negatif lah. Kebencian, kedengkian, iri hati itu. Yang warna ini ada saya melambangkan damai, kasih, dan lain sebagainya. Nah, ketika saya mengaplikasikan kehidupan kita itu penuh dengan warna-warni, tergantung bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan kita itu, kita pakai warna yang mana. Dan kadang yang ini kadang membuat kita menyakiti orang-orang di sekitar kita ketika kita memiliki warna ini, misalnya membenci orang, iri hati, atau membangkitkan amarah. Itu yang kadang kala membuat kita bisa memukuli orang atau menyakiti orang dengan memakai alat ini, alat spidol seperti itu. Dan kalau kita menggunakan warna ini, kita dapat mengasihi orang karena kita punya damai, contohnya. Kita mempunyai damai dan sukacita, apalagi pokoknya hal-hal yang positif. Yang ini saya melambangkan bahwa darah Kristus itu sudah menyucikan kita, dan kita dapat mengaplikasikan, dan saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan penuh dengan warna-warni, tetapi tergantung kita mengaplikasikan bagaimana kita, sikap hidup kita terhadap Berhenti kehidupan yang berwarna-warni, yaitu. Oke, harapan enggak apa-apa. Ya, tepuk tangan untuk Umbu, Tuhan memberkati. Ya, oke Umbu, enggak apa-apa. Tergantung kita yang menyikapi. Harapan? Terima kasih. Iya, Om. Ini saja yang saya pesan. Harapan? Iya, Om. Halo. Harapan? Iya, Om. Halo. Harapan. Iya, Om. Saya dengar. Mana harapannya? Iya, saya dengar, Om. Halo? Halo. Halo, Om. Halo, dengar enggak ini? Yang lain dengar ya? Yang dengar tolong angkat tangan. Halo, Om. Dengar ya? Dengar. Iya. Jerry belum ya, Jerry? Dengar, Om, dengar. Kelasnya mandek ya?
Halo Om. Halo Om. Iya, dibuka aja enggak apa-apa. Harapan, silakan Harapan. Oh, iya. Sebentar ya. Saya pakai laptop saja ya Om. Dibuka Harapan, dibuka. Dibuka dulu. Punya, iya, silakan. Halo. Halo Om. Halo Om. Feedback Mas. Suaranya enggak ada. Halo Om. Itu masih unmute itu, di mute. Aku pakai kelas Dimute, SDT dimute. bisa Om? Halo. Belum bisa ya? Halo Om. Iya, Halo. Suaranya Harapan belum ada, on Bu. itu Harapan. Mohon maaf jaringannya sedikit. Enggak dengeri. Halo Om. Halo. Di aku kedengeran loh Harapan, tapi di bapaknya enggak. Jaringannya ya? Jaringannya. Padahal suara Om kedengaran ke kelas Om. Kedengeran kok, Pak. Suara Harapan kedengeran Saya kok, kira Pak. suaranya enggak dengar juga, Berarti Kayaknya di masalahnya bapaknya. sama Om di di laptopnya Om. Ya, silakan Harapan. Iya. Oke, Om, saya memberikan alat peraga yang sangat sederhana, yaitu kabel listrik. Suaranya dengung, Feedback Om. Feedback ya. Ini juga di- Ya, silakan. Jadi saya berikan contoh sederhananya itu kabel listrik. Nah, pada umumnya kita udah nggak asing lagi fungsi dari saya pakai ruang kelas saja, Om. Ya, boleh. Oke, halo Om. Ya, silakan. Oh iya. Saat ini saya menggunakan alat yang sangat sederhana yaitu kabel listrik. Nah, ini sudah tidak asing lagi dan sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap orang. Nah, kabel ini punya banyak fungsi. Salah satunya ketika saya mempersiapkan kelas, kabel ini sangat penting. Misalkan menggunakan mikrofon, tentunya menggunakan kabel listrik. Karena tanpa perantaraan kabel ini, maka otomatis suaranya tidak akan bisa didengar oleh orang lain. Nah, kemudian kabel listrik juga bisa digunakan untuk menyalurkan arus dari mungkin dari pusat tempat pembangkit listrik ke daerah-daerah ke dimanapun itu, dan seandainya kabel ini putus ataupun kabel ini rusak, maka otomatis dia tidak akan digunakan lagi, kecuali kalau dia diperbaiki dan sesudah berulang kali diperbaiki dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka otomatis kabel ini akan dibuang. Nah, tentu saja juga kabel ini selain memiliki banyak fungsi dan manfaat, dia juga sangat berbahaya. Karena apa? Tidak jarang sebagian orang meninggal hanya karena mengalami kecelakaan saat menggunakan kabel. Contohnya saja, beberapa hari sebelumnya ketika saya mempersiapkan kelas, saya sempat 2 kali kesetrum dengan menggunakan kabel ini. Dan tidak jarang juga orang di luar sana yang kita sering dengar, mereka sering meninggal karena mungkin kesetrum saat menggunakan kabel yang Iya. Nah,
satu hal yang dapat saya belajar dari kabel ini adalah kita sebagai hamba Tuhan dalam segala sesuatu memang itu kelihatan baik dan benar, tapi kita mesti berhati-hati karena kita tidak tahu bahwa akan ada hal-hal yang tidak baik yang akan bisa mempengaruhi hidup kita. Satu ayat firman Tuhan yang memberkati saya yaitu Markus pasal 13 ayat 23, hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan itu semua kepadamu. Sebab itu dalam segala hal apapun yang kita gunakan, kita mesti berhati-hati. Terlebih-lebih juga kita sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan kita mesti menjaga kehidupan kita mesti berhati-hati. Terlebih-lebih saat kita berkata-kata, mungkin itu kelihatan baik menurut kita, tapi ketika itu perkataan yang mungkin kurang enak didengar orang lain, maka itu bisa menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati dalam segala hal. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk harapan. Bapak masih ngasih kesempatan karena Bapak ini kan ingin lihat kalian sekali lagi hasilnya bagus ya. Yang tolong yang mau memperbaiki ini ya, memperbaiki penampilan. Saya berharap ini siapa ini ya? Ini siapa nih? Ini siapa? Ini yang baju hitam sebelahnya Jerry ini siapa? Nelca. Ini nih, sebelahnya Jerry. Cowok nih loh. Yeskiel ya. Yeskiel, Jeffrey, sebelah Jeffrey. Ya, Yeskiel, kamu pilih satu lagi ya. Saya berikan kesempatan berguna, tidak berguna, dan mematikan. Oke? Yeskiel, ya, saya berikan satu kesempatan. Terus ini, Noni, ini apa? Yang cantik ini siapa? Yang belakang ini. Yang di belakang nih. Diana Sai. Yang handphone tadi handphone. Diana Zai. Diana milih satu lagi ya, Diana. Ya, milih satu lagi. Terus Yoel, mana Yoel? Joel, milih satu lagi. Ya, jangan itu. Pilih yang lain. Oke? Ya, Pak. Ya, saya berikan kesempatan masih setengah jam. Tolong teman-temannya bisa bantu apa, ya. Terus yang lain yang mau memang, kemarin saya kok kurang puas ya Om ya. Pak ya, saya mau lagi. Boleh, angkat tangan. Kita silakan. Sekali lagi, teori, bab 1 sampai bab 5, kalian bisa baca. Tapi hal yang seperti ini, tidak bisa kalian pelajari. Ini sesuatu yang applicable, sesuatu yang harus kalian usahakan terus-menerus, sehingga kalian bisa mencapai sesuatu yang maksimal. Mengapa Bapak sering sekali tak suruh maju, mengungkapkan, ini penting. Kalian mahasiswa, bukan siswa. Kalian orang-orang yang extraordinary. Kalian tidak bisa menjadi orang yang hanya mendengarkan bahasa Bapak 3D, duduk diam, melongop-melongop. Enggak. Kalian harus maju. Ya. Jadi mengapa Bapak ingin kalian, yuk perbaiki, kalau perlu perbaiki. Karena sekali lagi, di kelas Bapak enggak mau kasih nilai di bawah B. Enggak mau. Aku mau minimal B dan A. Ya. Jadi kalau kalian ingin memperbaiki, angkat tangan aja. Oh, kemarin saya ada yang salah, Pak. Angkat tangan ya. Sekali lagi tadi 3 orang tadi sudah siap? Yang siap tolong angkat tangan. Ardiana sudah siap, Om. Ardiana, silakan Ardiana. Pelan-pelan aja Ardiana. Silakan Ardiana. Pelan-pelan saja ya, supaya Bapak bisa mengerti apa yang kamu maksud ya. Ya. Oke, shalom Om. Shalom Ardian. Ini saya Sebetulnya Bapak ingin lihat kamu aja sih sebetulnya. Ayo tengah-tengah sedikit. Ternyata. Ayo Ardian, silakan. Saya mengambil di sini itu jarum. Apa itu? Jarum. Oh, jarum. Suara nggak kedengaran, Pak. Ya, oke. Silakan. Ini berfungsi sebagai untuk menjahit baju atau celana dan kain sebagainya. Oke. Ya, terus. Nah, jadi ketidakgunaannya jika jarum ini patah. Ya, oke. Setuju. Jarum ini juga bisa mematikan.
perhatikan jika jarum ini digunakan untuk menusuk teman kita atau menggunakan dengan tidak hati-hati. Oke, tepuk tangan untuk Diana. Oke. Sip, Diana. Terima kasih. Terima kasih, Ariana. Lanjut, Ya, ya. Sudah siap? Siapa? Joel atau Yeskiel dulu yang siap? Ayo, Om. Ya. Umbu. Silakan, Umbu. Umbu dulu ya? Iya, Om. Ya, silakan dulu. Ya, saya membawa senter. Senter, sip, senter. Berguna kalau pada malam hari untuk melihat pada saat kita berjalan. Ya, sip, berguna. Sudah. Yang tidak berguna apabila? Yang tidak bergunanya apabila senter ini rusak atau apabila senter ini ketinggalan pada saat kita mau pulang dari tempat tujuan. Oke, sip. Nah, kita tidak dapat berfungsi lagi. Mematikan apabila? Mematikan apabila kita ini melempari orang kalau kita marah atau. Waduh, bahaya ya. Kalau kita saat marah melempari orang atau memukul pakai apa? Oke. Nah, ini fungsinya. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk Umbu. Tepuk tangan. Cukup, Umbu. Bagus. Kasih, Om. Luar biasa. Nah, ini maksud Bapak, ya. Ini yang Bapak maksud. Kamu tepat, ya, omongannya tidak terlalu kesana kesini, tapi kalian menghasilkan sesuatu yang berguna. Ngerti maksudnya ya? Ngerti, Om. Iya. Mari si Yeskiel, silakan. Yeskiel mana Yeskiel? Yuk, Yes. Maju, Yes. Oke, silakan Yeskiel. Kalau patah lagi bisa digunakan. Ya, pelan-pelan aja ya, Yeskiel. Pelan-pelan saja, ya. Silakan. Ini ada kacamata, Om. Kacamata, ya. Ya. Berguna apabila? Apabila mata kita rabun, kegunaannya untuk membantu kita untuk dapat melihat dengan jelas apabila mata kita rabun. Mata kita kok rabun. Ya, itu sudah. Ya. Oke. Yang kedua, tidak berguna apabila? Dan tidak berguna apabila kacanya pecah dan hancur. Dan bisa melukai mata kita. Ya, yang terakhir, mematikan. Misalnya, kalau kita menggunakan kacamata ini, terus kita berkelahi sama orang, terus orang itu menonjok tepat di kacamata ini, terus hancur, mata kita juga terluka. Ya, itu. Ya, tepuk tangan untuk Yeskiel. Oke. Ya, Terima kasih, Yeskiel. Terima kasih ya. Kalian tahu ya maksudnya ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan supaya kalian tahu poinnya bahwa Bapak ingin bahwa kalian ini benar-benar bisa tahu maksudnya. Kalian akan menjadi seorang pengajar. Sekali lagi, Bapak selalu ucapkan terus, karena terus terang waktu 4 hari buat Bapak sangat-sangat kurang sekali. Saya kemarin ngomong sama Harapan, aduh sayang sekali. Baru saja Bapak menyayangi, mencintai kalian, tiba-tiba kalian sudah putuskan hubungan dengan Bapak.
Wah, repot sekali ini. Jadi Bapak baru mau membagikan, tapi puji Tuhan 4 hari ini Bapak udah memberikan apa yang Bapak sampaikan kepada kalian. Yang penting tolong praktekkan itu. Teori yang sudah kalian dapat, ya, itu membekali kalian, tolong dibaca. PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya hari ini terakhir ya. Tolong PowerPoint-nya. Harapan Jaya. Iya. Hari ini PowerPoint-nya terakhir ya. Bapak ini jam batas pengumpulannya selesai perkuliahan atau jam 12 malam, Om? Jam 12 saja, jam 12. Oke, siap. Tapi lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Lebih Oke, Om. Siap. Bapak tidak akan memberikan kalian tugas tambahan, karena buat Bapak penampilan kalian sudah sangat menghibur Bapak dan membuat Bapak senang ya. Tapi yang penting sekali lagi kalian praktek ya, mulai cari barang-barang yang lain yang bisa membuat itu bekal untuk kalian mengajar. Ya. Apapun itu juga. Ya, apapun itu juga. Kalian bisa pakai sapu tangan, kalian bisa pakai teh. Contohnya teh. Teh itu, ya, kalian bisa memberikan satu ilustrasi. Teh sebelum dimasukkan, contoh hari-hari ini pandemik. Ya toh? Teh itu bagaimana bisa bermanfaat menjadi hangat. Orang minum hangat. Caranya gimana? Teh itu dimasukkan ke dalam air yang hangat. Yang panas, bukan hangat. Kalau teh ini bisa berteriak, dia akan berteriak, "Nggak mau, saya nggak mau ke tempat yang panas. Kalau boleh saya masuk ke tempat yang dingin." Bapak tanya, teh masuk di tempat dingin jadinya apa? Es teh. Bukan es teh. Nggak jadi tehnya. Nggak jadi, bukan es teh, salah. Tehnya nggak jadi, betul ya? Dan teh itu tidak bermanfaat untuk apa-apa. Tapi teh itu, kalau itu andai kata itu saya dan kalian, dimasukkan dalam kondisi pandemi corona ini, biarpun suasananya panas, biarpun tidak enak, tapi membuat kita bermanfaat untuk orang lain. Kita berguna untuk orang lain. Ingat Yeremia dibawa kemana? Firman Tuhan katakan, tukang priuk, dibentuk. Kalau kalian lihat cara kerja Tuhan, dia pakai apa? Sesuatu yang bisa dilihat. Mengapa Tuhan tidak mengajak Yeremia ke pembuatan yang hebat-hebat? Contohnya, pembuatan kayu besar, pembuatan kapal terbang, pembuatan motor besar. Kenapa? Karena belum ada saat itu kapal terbang dan motor, ya toh? Tapi maksud saya yaitu Yeremia dibawa ke tempat yang dia ingin tunjukkan. Ini loh aku membentuk. Kalau umpamanya bentukan ini kurang pas, aku akan ubah kembali. Aku akan robohkan kembali. Aku akan hancurkan kembali. Dan aku akan buat menjadi bagus. Kalau boleh tanah liat itu berteriak. Ketika dia dipanasi pertama kali, dia akan berteriak. Kalau boleh jangan dipanasi, Pak. Berat, Pak, hidup saya, Pak. Bulanan saya belum dikirim, saya belum makan, Pak. Saya belum, ini uang asrama habis, Pak. Tapi di saat itulah, kalian bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi kalian. Di tengah-tengah masa yang sukar, Dia, Allah kita, yang namanya Yesus, karena Dia Allah, Dia sanggup menolong kalian. Salah satu namanya yaitu Jehovah Jireh, yaitu Allah yang menyediakan buat kalian. Jangan takut, jangan gentar. Ya, Bapak dulu mengalami hal yang lebih berat dari kalian. Bapak pernah kerja dari kelas 2 SMP dan berat buat Bapak. Tapi Tuhan tolong. Dulu saya merasa di depan saya adalah masa depan yang gelap. Masa depan madesu. Masa depan suram sekali. Tapi ketika Bapak ketemu yang namanya Yesus, Tuhan menolong Bapak. Halo Cito. Cito itu ya. Sama Umbu itu siapa itu? Piko. Piko, Om. Masih ingat Bapak itu. Lari Piko itu. Mana Piko?
Ya. Jadi maksud Bapak yaitu ketika kalian sungguh-sungguh menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, maka Tuhan bisa pakai kalian dengan cara-cara yang luar biasa. Amin. Amin. Ingat hari ini extraordinary. Ulangi bersama Bapak apa? Extraordinary. Extraordinary. Apa extraordinary? Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya. Jadi kalian harus upgrade diri kalian terus-menerus. Kalau kalian tahu komputer sekarang, dulu Bapak jago komputer. Bapak ini dulu teknisi komputer. Punya usaha komputer. Ya. Bapak punya usaha komputer, masuk perusahaan-perusahaan. Dulu waktu Bapak masih SMA, Bapak ingat waktu itu baru 286 DX. 286 SX. Nggak ada, kalian nggak ngalami itu. Setelah itu 386. Ada yang pernah ikuti? Terus 486 DX. Terus mulai Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Ya toh? Kemudian mulai Core. Tahu toh? Core 1. Core-corean lah. Nah, itu artinya apa? Upgrade. Software-nya dulu Windows-nya Windows biasa. Windows 3, Windows 3.11, Windows 5, Windows 7, Windows 6, Windows 7, Windows 7 itu. Sekarang Windows 10. Itu namanya upgrade, tahu nggak maksudnya? Jadi kalian harus upgrade diri kalian supaya kalian menjadi generasi yang dipakai Tuhan dalam zaman ini. Nggak bisa kalian ngomong gini, udah selesai saja, enggak. Bapak ingin cerita kepada kalian. Bapak hamba Tuhan. Tapi Bapak masih upgrade diri Bapak. Bapak sekarang masih mengusahakan satu jenis usaha, namanya Jinsei Kolagen. Kalau kalian buka di dalam Google, Freddy Hartoyo Direktur, kalian akan muncul di situ semua beritanya. Freddy Hartoyo Direktur muncul semua. Kenapa? Bapak tidak mau berhenti. Bapak mau upgrade diri Bapak supaya jadi influence buat orang lain. Kalau kalian lihat di situ Freddy Hartoyo Direktur, Freddy Hartoyo, tulisannya ini ya, depan ini ya. Freddy Hartoyo kamera, spasi kamera, atau Freddy Hartoyo, pokoknya kalian tulis itu, muncul namanya Bapak semua. Bapak ngomong ini bukan untuk menjadikan sombong, bukan. Tapi kalian harus tahu bahwa kita yang terbatas, Tuhan sanggup buat tidak terbatas. Kalau engkau sanggup. Cerita Bapak dulu pernah masuk ke Jawa Pos sama Kompas, sama Suara Merdeka, 4 lembar berturut-turut. Bapak cerita bukan karena hebatnya Bapak, tapi Bapak cerita tentang bagaimana kita harus hidup, kita fight, berjuang, minta Tuhan tolong semua karena anugerah Tuhan, tapi kita mau berjuang untuk kemuliaan Tuhan. Engkau bisa berhasil dalam jasmani, rohani, dan jiwani kalau Tuhan menolong hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu. Kalau tanpa Tuhan, kita nothing. Tapi bersama Tuhan, kita menjadi something. Itu harus kita tahu. Amin. Jadi sekali lagi, kalian jangan merasa aku orang daerah. Wes jadi pendeta cukup. Jadi hamba Tuhan pengajar cukup. Enggak. Kalian harus upgrade diri kalian. Jadi seseorang kalau boleh Bapak katakan, jangan cuma S1. Kalian berdoa, Tuhan aku mau jadi S2 Tuhan. Ya Ubu ya. Mau S2 Tuhan aku mau. Cuti ya. Jangan cuma S1. Ya, Cuti. S2 ya. Yosef jangan cuma S1. Saya mau S2. Sekina Gloria haleluya ya. Jangan S1 aja. Ayo S2. Harapan ini bagus harapan ya. Ayo masuk S2 ya. Tadi Adriana, yuk masuk S2. Bapak yang kenal yang belakang-belakang aja itu Yeskiel. Yuk maju. Masuk ke S2. Ke S2 enggak cukup, Pak. S3. Kalau sudah S3 kalian ada S4 kok. S4 enggak ada, santai aja. Adanya STLR. Ya. Jadi kalian jangan menyerah ya. Kalian harus maju terus. Pesan Bapak sih nanti kita akan ujian, tapi ujian Bapak juga enggak sulit buat kalian. Pelajari karakter ya. Ujiannya Bapak tak kasih bocoran tentang karakter. Andai kata kamu umpamanya ada di posisi atas, kamu punya atasan, karakternya hijau ungu,
punya bawahan merah hijau umpamanya. Apa yang kamu lakukan terhadap atasan dan bawahanmu? Kira-kira soal UAS-nya gitu ya. Jadi kalian belajar ya. Udah paham maksudnya? Ya. Kemudian untuk manajemen tadi, Bapak harapkan kamu hafalin ya. Dikit lah, hafalin tentang manajemen yang bab 2 tadi. Bapak hanya akan memasukkan bab 2 aja. Ya, bab 2 itu untuk kalian. Kalau kalian tentang kepemimpinan dulos dan sebagainya, kalian bisa belajar sendiri ya. Kepemimpinan hamba, kalian hamba Tuhan. Bapak yakin pasti mempelajari banyak hal ya. Bapak buka untuk pertanyaan, silakan. Buka semua boleh speakernya. Ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin ngobrol-ngobrol dulu sama kalian. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya, Ardian, silakan Ardian. Terima kasih Pak. Kemarin saya sempat chat di grup bahwa PPT atau PowerPoint yang dikirim lewat grup itu sebenarnya kurang maksimal Pak, karena ada beberapa format yang hilang dan juga ya tulisannya juga putus-putus hilang gitu Pak. Jadi ya. Maksud kamu PPT-nya ya gini, kalau boleh tetap dikirim ke WA, tapi tugas kamu kumpulin ke Harapan ya, supaya Bapak bisa periksa pakai flash disk. Tapi kan repotnya kamu kan tidak bisa pakai flash disk. Kirim ke ini aja, ke emailnya Harapan dulu. Siap. Terus terang punya Bapak full banget, nanti malah ketumbuk-tumbuk. Harapan. Ya, Om. Ya, tolong kalau mereka mau ngirim PPT yang memang tidak ada, ya saya tahu maksud Ardian. Jadi di WA itu kan tidak semua huruf ya, maksud kamu ya. Tidak semua kata-kata itu bisa masuk kan maksudnya kan? Ya Noto, nanti tolong di email ke Harapan kamu kasih. Ya Om, ya. Bisa dikirimkan ke kamu ya, jadi bisa dimasukkan nanti baru nanti kirim ke email Bapak jadi satu aja ya. Oke, siap Om. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Tugas UAS untuk hari terakhir ini Om itu di-share di grup atau bagaimana? UAS kan belum. Kan kalian belum tugas toh? Nggak ada loh. UAS-nya, ini teman-teman nanya Om, UAS-nya nanti dalam bentuk tulisan dan itu soalnya di-share ke grup atau bagaimana? Nanti kita ketemu seperti ini sekali, ya, langsung dikerjain di situ. Bapak belum tahu UAS-nya kalian ini modelnya seperti apa, karena belum. Sedikit masukan Om. Ya. Biasanya kami kalau UAS itu kami dikasih beberapa soal, kemudian kami kerjakan masing-masing, kemudian baru kami kirimkan. Boleh. Ya, ya nanti kamu sebelum selesai kalian jangan keluar ya dari grup. Bapak berharap sih grup kalian, Bapak itu kalau boleh kenal kalian seumur hidup ya. Grup kalian jangan bubar, biarpun kelas kalian bubar. Karena suatu saat Bapak ingin kumpul dengan kalian bisa. Ini kan belum kumpul sama kalian nih, tidak ketemu nih. Cuma lihat wajahnya aja, ya toh. Serius, Bapak ini sering ajak kumpul teman-teman. Kakak kelas kalian tahu tuh. Bapak pas kelas kadang beliin Pizza Hut untuk makan bareng. Nah, Bapak pingin ngobrol-ngobrol sama kalian lah. Minimal roti keras enggak apa-apa lah daripada Pizza Hut, ya toh. Yang ngajak kalian makan ya. Jadi jangan keluar dari grup ya. Kalau boleh jangan keluar dari grup. Nanti kapan-kapan setelah selesai corona kita bisa kumpul bareng-bareng ya. Oke. Ya. Yang di luar kirim fotonya aja Om. Oh ya, boleh. Ya nanti yang kirim Umbu ya. Om mau nanya lagi Om, ini UAS-nya di-share hari ini atau hari lain? Hari lain, karena belum. Kalau yang lain gimana? Biasanya selesai pas hari akhir. Selesai kelas Om biasanya. Halo. Ya, oke. Selesai kelas UAS-nya langsung share. Ya, Bapak hari ini akan kasih kalian tugas, ya. Hari ini atau besok Bapak akan sharekan di grup, ya. Terus kalian nanti kumpulkan ke Harapan ya. Bapak enggak ngasih berat-berat lah. Bapak ngasih cuma 3 soal saja ya. Yang tadi itu ya,
kalian belajar, kalian isi dengan baik. Ya, ingat itu ada kelemahan, ada kekurangan, kalian pelajari. Jadi contoh mengapa memperlakukan merah dan kuning, karena kelemahan orang merah seperti apa. Ya. Jer, unmute dulu, Jer. Ya, kekurangan orang merah seperti apa. Jadi tahu. Jadi maksud Bapak yaitu ketika kalian nanti belajar tentang karakter, kalian harus tahu mengapa kalian menghadapi orang yang merah dan ungu contohnya. Karena orang merah ungu kelebihannya ini kekurangannya apa, ya. Terus kemudian bawahan merah sama hijau atau kuning sama hijau. Kenapa? Ada kelemahan, ada kekurangan, ya. Kalau itu kalian bisa belajar dah. Oke, harapan tahu ya harapan ya. Ini saya boleh tanya nih. Nelsia ini di rumah ya, Nelsia? Iya, Pak. Rumahmu di mana? Di Toraja. Oh, jauh sekali. Naomi di mana, Naomi? Saya di Klaten, Pak. Oh, dekat-dekat ya. Jerry di mana, Jer? Kalau saya sebenarnya di NTT, tapi sekarang saya ada di Jember. Jember ya. Josia di mana, Josia? Karawang, Om. Karawang, oke. Yusef? Saya di Cirebon, Om. Cirebon. Umbu? Oh, di kampus ya. Nimsi di mana, sayang? Maluku, Pak. Di Maluku sekarang? Weh, Paulina? Cilacap, Om. Cilacap. Sekina, Gloria, Haleluya? Di Subang, Jawa Barat, Om. Subang. Judi? Di Semarang, Pak. Loh, kamu Semarang di mana? Di Ngalian, Pak. Oh, Ngalian. Ardian di mana, Ardian? Ternate, Pak. Ternate. Kamu sekarang di Ternate? Iya. Wih. Ini teman-teman yang lain ada di KO ya. Ya. Oke, sekali lagi nanti Bapak 1-2 hari ini kasih tugas US kalian. Ya. Berarti dikumpulin minggu depan ya maksimal ya, harapan ya. Oke, siap. Itu Ya. tanggal berapa ya, Om, kira-kira? Ini tanggal berapa? 23. Berarti tanggal 30 ya. Oke, siap. Ya. Kemudian yang hari ini tolong PPT-nya selesaiin dulu. Oke, siap, Om. Terima Oke. kasih. Yuk, kita berdoa ya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, pagi hari ini. Tuhan, kami pertemuan yang sangat singkat 4 hari ini. Kami belum sempat mengenal lebih dalam. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang memberikan mereka pengetahuan, perlengkapan, hamba-Mu belum memberikan banyak untuk mereka. Tapi Engkau, Roh Kudus, tolong berikan pengetahuan ini buat mereka, sehingga masuk dalam hidup mereka. Mereka sungguh boleh menjadi mahasiswa extraordinary. Mereka menjadi mahasiswa yang di atas rata-rata. Tuhan berkati mereka, Tuhan. Angkat mereka. Terima kasih, Tuhan. Mungkin pertemuan kami hanya 4 hari. Tapi biar Engkau terus pakai anak-anak-Mu ini. Mereka menjadi hamba Tuhan. Menjadi pengajar yang cakap, yang bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Hormat pujian bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tangan Tuhan ada dalam hidupmu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Om. Makasih, Pak. Terima kasih, Om. Tuhan memberkati. Teman-teman jangan lupa evaluasi ya. Evaluasi. Oke, Kak. Siap. Ya, evaluasi ya. Oke, Om. Siap. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dadah semuanya. Dadah. Dadah, Siena. Dadah, Paulina. Dadah, Harapan Jaya. Harapan Jaya. Halo, Ayah. Naomi. Halo. Udah makan. Dadah.
Dadah. Sampai jumpa.